Ternyata, selama ini kita tuh salah besar. Kita selalu mikir kalau keringat itu biang keladi bau badan yang ya ampun bikin malu. Tapi, gimana kalau aku bilang cairan itu sendiri sebenarnya nggak ada baunya sama sekali? Jadi yuk kita jawab pertanyaan ini sekali dan untuk selamanya. Apa benar sih keringat yang bikin badan kita jadi bau nggak sedap? Jawabannya, mungkin bakal ngubah total cara kamu mandang tubuhmu sendiri. Jadi gini, fakta sainsnya itu keringat pada dasarnya murni, bening, dan nggak berbau. Mirip banget sama air. Yang nggak pernah diajarin ke kita adalah cairan ini tuh tetap nggak bersalah sampai dia ketemu sama penghuni tak kasat mata di permukaan kulit kita. Oke, mari kita bongkar kasus salah tuduh terbesar dalam sejarah tubuh kita ini. Bertahun-tahun kita selalu nyalahin cairan yang keluar pas kita lagi kepanasan atau gugup. Padahal keringat itu cuma korban loh. Masalah sebenarnya bukan di cairannya. Coba bayangin deh, tubuh kita ini punya sekitar 3–4 juta pabrik keringat mini. Kelenjar-kelenjar ini kerja nonstop buat jaga suhu tubuh kita tetap adem. Tapi kuncinya ada di sini nih, nggak semua kelenjar ini diciptakan sama. Nah, kalau keringatnya nggak bersalah, kita harus cari dong siapa pelaku sebenarnya. Yuk kita investigasi kecil-kecilan. Ingat ya, masalahnya itu bukan apa yang keluar dari kulit, tapi siapa yang memakannya. Bedanya itu ada di dua jenis kelenjar keringat kita. Yang pertama, kelenjar ekrin. Ini ada di seluruh tubuh dan tugasnya ngeluarin keringat encer yang nggak bau buat ngedinginin badan. Nah, yang kedua, kelenjar apokrin. Ini dia nih biang keladinya. Kelenjar ini biasanya baru aktif pas puber. Adanya di ketiak sama selangkangan. Dan dia ngeluarin cairan yang lebih pekat, penuh lemak dan protein. Dan keringat dari kelenjar apokrin ini yang super kaya nutrisi itu ibaratnya jadi hidangan prasmanan bintang 5 buat jutaan bakteri yang tinggal di kulit kita. Wah, mereka udah nungguin banget makanan ini disajikan. Kenalin, ini dia tersangka utamanya. Bakteri yang namanya Staphylococcus hominis. Menurut para peneliti, bakteri inilah yang paling bertanggung jawab atas drama bau badan. Merekalah tamu tak diundang yang paling doyan berpesta di kulit kita. Prosesnya itu sebenarnya simpel banget. Kelenjar apokrin ngeluarin keringat yang penuh protein. Bakteri Staphylococcus hominis langsung nyerbu dan melahap protein itu. Nah, setelah makan, mereka kan buang sampah berupa asam dan senyawa kimia. Yup, bau menyengat yang kita kenal sebagai bau badan itu sebenarnya adalah bau sisa makanan para bakteri. Jijik ya? Tapi yang lebih seru lagi, pernah kepikiran nggak kenapa ya kadang-kadang baunya bisa jadi jauh lebih parah? Contohnya pas kita lagi stres berat atau habis makan makanan tertentu? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Pas kita stres, otak kita itu ngelepasin adrenalin. Hormon ini bukan cuma bikin jantung kita berdebar kencang, tapi juga kayak ngasih perintah ke kelenjar apokrin buat kerja lembur. Artinya, itu sama aja kayak ngebuka jamuan makan yang lebih gede dan lebih mewah lagi buat para bakteri. Hasilnya, tentu aja bau yang dihasilkan jadi jauh lebih kuat. Eits, jangan lupa, makanan juga ngaruh loh. Makanan kayak bawang-bawangan itu kan mengandung senyawa sulfur yang kuat banget. Pas kita cerna, senyawa ini diserap ke darah, terus dikeluarin lagi lewat keringat. Ini ibaratnya kayak nambahin bumbu ekstra ke aroma tubuh kita, bikin baunya jadi makin tajam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow menurutku. Coba deh pikirin, kenapa ya bayi itu punya aroma yang lembut, wangi khas gitu, sementara remaja sering banget diasosiasikan dengan bau badan yang lebih, ya gitu deh. Ini jawabannya bukan sekedar soal kebersihan, tapi soal biokimia. Kulit bayi itu kan masih murni, kelenjar apokrin mereka belum aktif. Tapi pas pubertas datang, hormon-hormon langsung melonjak, memicu produksi senyawa kimia unik di keringat mereka. Nah, perbedaan inilah yang menciptakan aroma khas remaja yang lebih tajam. Itu sebenarnya sinyal kimia dari proses pendewasaan tubuh. Jadi intinya apa sih? Bau badan itu bukan sekedar gangguan, ini tuh sinyal biokimia. Ini adalah cara tubuh kita ngobrol sama kita, ngasih petunjuk tentang apa yang lagi terjadi di dalam. Mulai dari perubahan hormon, tingkat stres, sampai apa yang barusan kita makan. Dengan pemahaman baru ini, kita bisa banget loh ngubah cara pandang kita soal bau badan. Bukan lagi sebagai musuh yang harus diberantas mati-matian, tapi sebagai sebuah alarm atau semacam sistem peringatan dini dari tubuh kita. Jadi, ingat ya, lain kali kalau kamu ngerasa bau badan tiba-tiba berubah, jangan langsung panik. Anggap aja itu pesan dari tubuhmu yang lagi bilang, "Woi, kayaknya kamu lagi stres berat deh," atau mungkin makanan tadi kurang cocok buat aku."
Ini tuh pesan, bukan sekedar masalah. Terus gimana cara ngerespon alarm ini? Nah, daripada ditutup-tutupin pakai bahan kimia keras, kita bisa kelola. Bahan-bahan alami kayak minyak atsiri dari jeruk kalamansi, contohnya, itu dikenal punya sifat antibakteri. Ini bisa bantu ngurangin populasi bakteri penyebab bau tanpa ngerusak keseimbangan alami di tubuh kita. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Setelah kita tahu kalau keringat itu murni dan bau badan itu cuma hasil kerja bakteri, stres, dan makanan, masih pantas nggak sih kita nyalain tubuh kita sendiri? Mungkin udah saatnya kita berhenti memfitnah keringat dan sebaliknya, mulai belajar jadi pendengar yang lebih baik buat tubuh kita.